Oke, kita lanjutkan materi struktur kita, teman-teman. Jadi hari ini ada di chapter 10, materi terakhir dengan struktur ya, yaitu tentang dependent clause atau anak kalimat. Nah, sebenarnya dependent clause ini materi lanjutan dari chapter 2 yaitu tentang conjunction ya. Jadi langsung saja dulu waktu kita belajar conjunction, kalau teman-teman masih ingat, conjunction itu dibagi menjadi dua. Oke, ada yang dari keluarganya fanboys, ada juga yang selain fanboys. Nah, fanboys itu cuma singkatan dari for and nor but or yet so. Jadi ada 7 conjunction yang termasuk ke dalam keluarganya fanboys. Nah, ada juga yang selain for and or but or yet so yang termasuk ke dalam kelas kata conjunction itu miliknya yang selain fanboys. Ada banyak sekali ya, teman-teman. Nah, salah satunya adalah conjunction which, who, that yang artinya yang di situ agak ditebelin dan dan dimiringkan, ada penggunaan khususnya. Nah, hari nanti kita akan pelajari, oke? Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa conjunction itu walaupun fanboys itu conjunction, selain fanboys juga conjunction, tapi mereka dibedakan? Nah, karena ada perbedaan penggunaan ya, teman-teman, kalau di soal structure TOEFL. Perbedaan pertama adalah conjunction fanboys itu nggak boleh tempatnya di awal kalimat. Dia hanya bisa di tengah-tengah kalimat. Nah, sedangkan conjunction yang selain fanboys, dia boleh di awal kalimat, boleh juga di tengah-tengah kalimat. Jadi nanti kalau ditulis bentuk pola kalimat, itu nanti cuman satu kalau fanboys ya, subjek predikat, koma, fanboy subjek predikat. Kalau dia kasusnya menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, sedangkan conjunction selain fanboys itu nanti bentuknya ada minimal ada 3 ini ya. Yang pertama, subjek predikat, conjunction subjek predikat, atau subjek, conjunction subjek predikat, predikat, atau conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Nah, kemudian perbedaan yang ketiga yaitu conjunction fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat seperti ini, teman-teman. Dia memang bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat, biasanya sebelumnya ada satu komanya ya, tapi dia juga bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama atau istilahnya paralel. Nah, kalau misalkan conjunction fanboys itu menghubungkan bagian kalimat yang sama, sedangkan dan itu juga bukan menjadi petunjuk menjawab, jadi itu nggak usah dianggap. Oke? Kemudian conjunction selain fanboys, dia hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, sebenarnya masih ada satu perbedaan lagi, teman-teman, untuk conjunction fanboys sama selain fanboys ini. Yaitu perbedaannya adalah conjunction fanboys itu berdiri sendiri, murni sebagai konektor dari di dalam kalimat. Sedangkan conjunction yang selain fanboys, dia nggak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Dia selalu nempel dengan subjek predikat setelahnya untuk membentuk yang namanya anak kalimat. Ya, atau saya simulasikan ke dalam kalimat atau contoh kalimat. Nah, di sini saya punya dua kalimat, yang satu pakai conjunction fanboys, yang satu pakai conjunction selain fanboys. Nah, kalimat yang pakai conjunction fanboys berbunyi, I'm just a commoner, but you are a popular rich kid. Kalau diartikan, aku cuma orang biasa, namun kamu anak kaya yang populer. Nah, ini kalau misalnya but-nya itu tetap di tengah, teman-teman, subjek predikatnya itu kita tukar tempat, itu nanti tidak akan merubah pesan atau makna yang ingin disampaikan. Jadi misalkan subjek predikat setelah dan sebelumnya saya tukar jadinya, you are a popular rich kid, but I'm just a commoner. Jadi kalau diartikan kamu adalah anak kaya yang populer, tapi aku cuma orang biasa. Seperti itu. Nah, sedangkan conjunction selain fanboys itu nggak bisa seperti yang fanboys. Yang mana kalau dia mau dipindahkan subjek predikatnya, sedangkan conjunction-nya tetap di situ, nanti artinya akan berubah. Contoh saya pakai conjunction when ya. Kalimatnya berbunyi, I eat when I feel hungry. Saya makan ketika saya merasa lapar. Nah, itu nanti kalau I feel hungry dan I eat-nya saya tukar tempat, teman-teman, dan conjunction when-nya tetap di situ, artinya akan berubah. Jadi nanti I feel hungry when I eat. Saya merasa lapar ketika saya makan. Nah, jadi kayak ini kayak ada yang aneh gitu ya, yang kalimat kedua, masa kita makan malah lapar gitu. Harusnya kan kebalik gitu. Nah, makanya kalau subjek predikat setelahnya conjunction when itu mau dipindah, maka conjunction when ini juga ikut. Jadi bisa dibilang when I feel hungry di sini ini membentuk satu kesatuan, teman-teman. Tidak bisa dipisahkan. Oke, jadi kalau mau dipindah ke depan, jadi when-nya juga ikut. Yang benar harusnya when I feel hungry, I eat. Nah, ketika saya merasa lapar, saya makan.
Nah, artinya jadi sama. Ya, makanya conjunction selain fanboys itu boleh pindah di depan. Alasannya ini, teman-teman. Nah, kemudian itu nanti kalau kita analisa kalimatnya, ya yang selain fanboys itu, teman-teman, subjeknya adalah I, predikatnya adalah it. Nah, when I feel hungry ini satu kesatuan. CSP ini satu kesatuan, teman-teman. Karena C-nya itu selain fanboys ya. Nah, kalau when I feel hungry itu kan artinya ketika saya merasa lapar. Conjunction ketika itu menunjukkan waktu. Jadi ini satu kesatuan ini fungsinya sebagai keterangan waktu. Atau kalau ditanyakan menggunakan kalimat tanya nanti, kapan kamu makan? Nah, nanti kita jawabnya, saya makan ketika saya merasa lapar. Nah, kapan itu untuk menanyakan keterangan waktu ya. Jadi when I feel hungry itu disebut dengan keterangan waktu yang berbentuk klausa atau anak kalimat, seperti itu. Jadi bisa disimpulkan teman-teman, pengertiannya anak kalimat itu apa? Anak kalimat itu kalau teman-teman menemukan susunan CSP atau conjunction subject predicate yang mana conjunctionnya itu selain fanboys. Jadi dia satu kesatuan ya nanti teman-teman. Dan seperti yang dicontoh tadi, CSP ini nanti yang conjunction selain fanboys ini nanti, dia akan menempati satu posisi di dalam kalimat. Entah dia itu bisa jadi kata benda atau noun, dia juga bisa jadi adjektif atau sifat, dan dia juga bisa jadi keterangan atau adverb. Nah, teman-teman masih ingat nggak fungsi kata benda di dalam kalimat itu sebagai apa sama apa? Sebagai subjek, Mister. S, Sama, ya. betul. S sama, subjek sama, satu lagi? Objek. Objek, that's right. Jadi fungsinya kata benda itu kalau nggak sebagai subjek, ya objek, teman-teman. Oke, jadi kalau nggak sebelumnya predikat, ya setelahnya predikat, seperti itu. Nah, kalau fungsinya kata sifat cuma satu, masih ingat nggak apa itu? Menjelaskan objek. Menjelaskan, lebih tepatnya menjelaskan benda, entah itu bendanya di subjek atau di objek. Jadi yang punya sifat itu adalah benda ya, teman-teman. Makanya fungsi kata sifat, diciptakannya kata sifat, itu adalah untuk menjelaskan atau mensifati benda. Seperti itu. Nah, kalau anak kalimat yang fungsinya keterangan, nah ini murni. Jadi mirip kayak preposisi, teman-teman. Fungsinya, tapi kalau adverb ini fungsinya menjelaskan predikat atau menjelaskan kalimat lah, bisa menambahkan detail ke kalimat, menambahkan keterangan ke kalimat, entah keterangan waktu, keterangan cara, keterangan tempat dan sebagainya. Ya, jadi nanti bisa disimpulkan CSP yang satu kesatuan itu yang kita harus tarik satu garis, nggak boleh dipisah-pisah, teman-teman. Itu nanti kalau nggak sebagai subjek, kalau nggak gitu sebagai objek, atau menjelaskan kata benda, atau juga sebagai keterangannya kalimat. Oke. Nah, untuk dependent clause yang fungsinya sebagai noun, itu nanti kita simpelkan ya, namanya menjadi noun clause. Jadi noun clause ini, teman-teman nanti ada CSP yang fungsinya kalau nggak sebagai subjek ya, objek. Nah, kemudian contohnya nih, misalkan ada CSP, ini conjunction subject predicate ya. Nah, ini fungsinya sebagai subjek, satu kesatuan ini. Jadi tinggal nambahkan satu predikat aja. Contoh kalimatnya adalah, what is happening to China right now is horrible. Kalau diartikan, apa yang sedang terjadi terhadap Cina sekarang ini sangatlah mengerikan. Nah, ini kalau dianalisa, predikat kalimat ini adalah yang is, teman-teman. Kalau yang is happening itu dia terikat dengan conjunction what, artinya dia satu kesatuan. Ya, pokoknya ada predikat sebelumnya ada conjunction itu jadi satu, teman-teman. Nggak boleh dipisah satu-satu ya. Nah, berarti subjeknya adalah dari kata what sampai kata now. Subjeknya what is happening to China right now, predikatnya adalah is. Di dalamnya subjek itu ada conjunction what, dia menjabat sekaligus sebagai subjek ya, teman-teman. Predikatnya adalah is happening. Seperti itu. Oke. Nah, itu yang dinamakan dengan noun clause yang tempatnya di subjek. Oke, kemudian selain di subjek, noun clause ini juga bisa di objek, teman-teman. Nah, objek itu bisa setelahnya predikat. Jadi nanti ada subjek, kemudian predikat. Nah, predikat ini butuh objek. Nah, objeknya ini berupa CSP nggak apa-apa. Contoh kalimatnya adalah, I believe that our planet is a globe. Saya percaya bahwa planet kita itu bulat atau bola, seperti itu ya. Itu kalau kita analisa subjeknya I, predikatnya believe. Believe artinya mempercayai, dia butuh objek ya. Nah, mempercayai apa? Mempercayai bahwa planet kita itu bulat. Nah, itu jadi satu kesatuan fungsinya sebagai objek. Nah, tapi yang punya objek bukan cuma
predikat ya atau kata kerja teman-teman, ada satu kelas kata lagi yang dia harus diikuti objek yaitu preposisi. Nah, preposisi ini harus diikuti objek dan objeknya misalkan berupa noun itu juga bisa berupa noun clause atau CSP. Nah, contoh kalimatnya, we all are concerned with what is currently happening to China. Nah, itu ada with itu preposisi, CSP-nya adalah what is currently happening to China. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah dependent clause yang fungsinya sebagai noun. Kalau nggak sebagai subjek ya objek. Kemudian berikutnya ada dependent clause yang fungsinya sebagai adjective atau biasanya saya menyebutnya adjective clause ya teman-teman. Jadi nanti ada CSP tapi fungsinya menjelaskan kata benda. Nah, adjective clause ini dia tidak memiliki posisi sendiri di dalam kalimat teman-teman. Dia hanya bisa nempel ke kata benda. Entah kata benda itu di subjek atau di objek. Intinya adjective clause ini harus ada benda sebelumnya. Harus ada benda yang dijelaskan sebelumnya. Sebelum conjunction-nya ya. Jadi contohnya nanti ada noun atau kata benda, kemudian diikuti CSP, conjunction subject predicat. Contoh kalimatnya adalah the person whose job is to observe and take care of plants is called a botanist. Jadi orang yang pekerjaannya adalah untuk mengobservasi dan merawat tanaman disebut seorang botanis. Nah, itu ada adjective clause yaitu whose sampai kata plants. Fungsinya apa? Menjelaskan kata person. Makanya kalau perhatikan orang yang pekerjaannya adalah untuk mengobservasi dan merawat tanaman seperti itu. Ya, dimanapun ada noun teman-teman. Entah itu nounnya sebagai subjek contohnya ini ya. Dia juga bisa setelahnya predikat contohnya ini. A botanist is someone who conducts scientific studies of wild plants. Seorang botanis merupakan orang yang melakukan penelitian-penelitian ilmiah mengenai tanaman-tanaman liar. Misalnya seperti itu. Jadi who conduct scientific studies of wild plants itu adalah adjective clause menjelaskan kata benda someone. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang terakhir, anak kalimat atau dependent clause yang fungsinya sebagai adverb atau keterangannya di dalam kalimat. Nah, untuk ini nanti karena fungsinya sebagai keterangan SPOK ya, teman-teman. K-nya itu adalah keterangan. Nah, itu nanti bisa diisi dengan CSP atau anak kalimat yang fungsinya adverb clause ini. Oke, jadi nanti misalnya teman-teman cari SP, kalau ada O ya dikasih O dulu ya. Jadi SPO baru K-nya itu berbentuk CSP juga boleh, teman-teman. Contohnya, I eat because I need nourishment from food. Kalau diartikan saya makan karena saya butuh nutrisi dari makanan. Nah, itu subjeknya I, predikatnya it, nggak ada objeknya ya. Because sampai kata food di situ adalah keterangan, namanya adverb of reason atau cause ya, teman-teman. Nah, keterangan itu tempatnya tidak selalu di belakang. SPOK, K-nya itu keterangannya itu bisa dipindah di sebelumnya subjek. Syaratnya dikasih koma. Jadi nanti ada keterangan dulu, jadi CSP, subjek, predikat. Contohnya, because I need nourishment from food, I eat. Karena saya perlu nutrisi dari makanan, saya makan. Contohnya kayak gini teman-teman, misalkan saya punya keterangan waktu kemarin. Nah, kemarin itu bisa di belakang, contohnya saya bertemu Mr. P kemarin. Nah, kemarin juga bisa di paling depan. Contohnya kemarin, saya bertemu Mr. P. Nah, maknanya nggak masalah, nggak berubah gitu ya. Dan keterangan memang uniknya seperti itu. Jadi adverb clause itu bisa pindah-pindah, teman-teman. Nah, kemudian untuk mengetahui supaya gampang kalau saya ya, teman-teman, sebentar, sepertinya ada yang bertanya. Ini kalau di bahasa Indonesia tuh ibu kalimat, anak kalimat ya, Sir. Betul. Nah, ibu kalimat sama anak kalimat itu di bab kalau dalam bahasa Indonesia ya, kalimat majemuk, teman-teman. Kalimat majemuk itu ada yang bertingkat, ada yang setara. Nah, kalau yang anak kalimat ini miliknya yang bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat itu ada anak kalimat, ada induk kalimat. Seperti itu. Subclause atau apa namanya? Main clause, subclause, dependent clause, independent clause seperti itu. It's just a name, cuma nama ya. Yang penting teman-teman tahu kalau ada CSP itu namanya klausa, dia nggak bisa berdiri sendiri walaupun ada SP-nya. Nah, dia nanti di dalam kalimat kalau nggak sebagai subjek, objek, atau juga keterangan atau kata sifat seperti itu. Oke. Nah, sekarang caranya saya sebentar. Ada penandanya nggak, Mister? Apa beda adverb clause, adjective clause, sama noun clause misalnya? Nah, penanda pertama yang sudah saya sampaikan tadi adalah posisinya di dalam kalimat. Ya, jadi kalau di dalam soal
posisinya itu beda-beda. Kalau noun clause tentu saja ya tempatnya di noun. Noun itu tempatnya kalau nggak sebagai subjek ya objek. Ya, itu nanti berarti tempatnya noun clause. Kalau adjective clause tadi yang saya sampaikan, dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa kata benda yang dijelaskan. Jadi adjective clause ini hanya bisa jatuh setelahnya kata benda. Oke, nggak mungkin noun clause ketemu noun ya, karena nanti double noun. Seperti itu. Jadi kalau ada noun ketemu clause setelahnya itu kemungkinan besar adalah kata adjective clause. Sifat seperti itu. Nah, kalau adverb clause berarti nanti SPO-nya sudah lengkap. Subjek, predikat, objek, keterangan. Subjek, predikat, objek sudah lengkap. Nah, baru berarti CSP-nya itu fungsinya sebagai keterangan. Nah, selain melihat penandanya, penandanya itu tempatnya di dalam kalimat ya, teman-teman. Saya juga ada cara yang lebih enak. Teman ini memang harus dilatih ya, teman-teman. Yaitu dengan melihat conjunction yang dipakai. Oke, jadi kita bisa tahu itu conjunction-nya noun clause, bisa tahu conjunction-nya adjective clause, bisa tahu conjunction-nya adverb clause. Itu enak banget nanti jawabnya. Seperti itu. Jadi sebelum kita ke conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat, kita bahas satu conjunction dulu yang agak unik, teman-teman. Yaitu conjunction that. Nah, kenapa conjunction that itu unik? Karena dia bisa punya dua arti. Sebenarnya tiga arti ya, teman-teman. Karena kita juga sudah belajar tentang that yang artinya sehingga. Yang gandengannya so that sama such that itu. That-nya itu artinya sehingga. Nah, that kalau yang artinya sehingga itu dianggap setelahnya harus lengkap. Intinya dianggap conjunction seperti biasa gitu ya. Nah, tapi that juga punya arti lain. Dia bisa berarti yang, juga bisa berarti bahwa. Penggunaannya nanti beda, teman-teman. That yang artinya bahwa sama that yang artinya yang. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah that yang artinya bahwa itu adalah miliknya noun clause. That yang artinya yang itu nanti miliknya adjective clause. Oke. Nah, karena noun clause dia bisa berdiri sendiri di subjek ya. Justru nggak boleh dikasih noun, teman-teman. Nanti double. Ya, jadi intinya sebelumnya that yang bahwa itu nggak boleh dikasih noun lagi karena dia adalah noun-nya. Oke. Nah, contohnya adalah atau letaknya bebas lah bisa dibilang gitu. Sedangkan that yang artinya yang itu nggak bisa, teman-teman. Letaknya nggak bisa bebas. Harus ada benda sebelumnya. Seperti itu. Nah, contohnya adalah bahwa bumi itu datar dipercayai oleh beberapa orang. Oke, nanti kalau ditranslate, that earth is flat is believed by some people. Nah, itu subjeknya that earth is flat. Predikatnya adalah is believed. Seperti itu. Oke, jadi sebelumnya that itu nggak ada apa-apa, teman. Nggak ada kata bendanya. Karena kalau ada kata bendanya nanti jadi double subject. Oke, kemudian that yang artinya yang saya jelaskan tadi sebelumnya harus ada kata bendanya. Contohnya adalah orang yang menabrakmu tadi pagi ternyata memiliki gangguan penglihatan. Nah, itu kalau ditranslate, the man that walked into you this morning had a sight problem atau was visually impaired. Seperti itu. Oke, artinya sama, teman-teman. Nah, itu kalau teman-teman lihat sebelumnya kata that ada kata man. Ini kalau diartikan pria yang menabrakmu tadi pagi, seperti itu. Oke, jadi perbedaan pertama adalah that yang artinya bahwa itu bisa tanpa kata bahkan harus tanpa kata benda sebelumnya ya. Sedangkan that yang artinya yang itu kebalikannya harus ada kata benda sebelumnya. Seperti itu. Nah, kemudian perbedaan kedua untuk that ini subjek predikatnya yang artinya bahwa dulu ya, teman-teman. That kalau diartikan bahwa itu nggak boleh ada yang hilang. Subjek dan objek kalau ada objeknya ya, kalau predikatnya setelahnya itu butuh objek, maka dikasih objek. Oke, kalau enggak ya jangan dikasih objek, teman-teman. Intinya nggak boleh ada yang dihapus, nggak boleh ada yang dihilangkan. Tapi kalau that yang artinya yang itu nggak boleh lengkap. Justru kebalikannya ya. Salah satu entah subjek atau objek itu harus dihapus. Kalau misalkan predikatnya butuh objek. Loh, bagaimana kalau predikatnya itu nggak butuh objek? Contohnya is. Nah, berarti kalau misalkan predikatnya itu kalau kita artikan nggak butuh objek, maka yang harus hilang adalah subjeknya. Contohnya which is itu, teman-teman. That is, which is itu sama artinya yang merupakan gitu. Oke. Nah, contoh kalimatnya adalah kita lupa bahwa kita harus meminjam gunting. Nah, di sini saya pakai kata kerja meminjam. Dia butuh objek ya, meminjam itu. Nah, nanti kalau ditranslate, we forgot that we had to borrow scissors. Nah, kalau teman-teman lihat setelah kata that itu ada subjek we, predikatnya adalah had to borrow, objeknya adalah scissors. Seperti itu, teman-teman.
Jadi lengkap, nggak boleh ada yang hilang. Nah, sedangkan that yang artinya yang itu justru nggak boleh lengkap setelahnya. Contoh kalimat bahasa Indonesianya adalah mereka sudah mengembalikan buku yang mereka pinjam kemarin. Nggak enak kalau kita bilang mereka sudah mengembalikan buku yang mereka meminjam buku itu kemarin. Kan nggak enak teman-teman, kepanjangan dan ada yang diulang-ulang. Oke, nah nanti kalau ditranslate juga sama itu. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama aja sebenarnya. They have written the book that they borrowed yesterday. Jadi ada conjunction that, ada subject they, predikat borrowed yang mana dia harusnya adalah butuh objek tapi nggak ada objeknya. Nah objeknya kemana sir? Objeknya jadi satu sama conjunction that teman-teman. Seperti itu. Nah kemudian conjunction that ini bisa dihapus. Ya, tapi ada syaratnya. That itu kalau di dalam kalimat boleh dihapus teman-teman. Entah itu artinya bahwa, entah itu artinya yang. Syaratnya apa? Syaratnya adalah tempatnya tidak boleh di paling depan. That itu maksudnya di depan kalimat, di awal kalimat nggak boleh dihilangkan kalau seperti itu. Kemudian setelahnya that itu harus ada subjeknya. Oke, tapi kalau misalkan that itu tempatnya di tengah, tempatnya di depan ya maksud saya, tempatnya di depan tapi nggak mungkin sih. Jadi intinya adalah kalau misalkan that tempatnya di depan itu nggak boleh dihilangkan, that tempatnya di tengah setelahnya nggak ada subjeknya juga nggak boleh dihilangkan. Oke, nah contoh misalnya di bawah ini saya punya 2 kalimat teman-teman yang pakai that ya. Yang pertama adalah that earth is flat is believed by some people. Kalau diartikan bahwa bumi itu datar dipercaya oleh beberapa orang. Nah itu that-nya nggak boleh kita hilangkan karena tempatnya di awal. Yang boleh dihilangkan itu tempatnya ketika bukan di awal kalimat dan setelahnya ada subjeknya. Nah contoh yang boleh dihilangkan itu yang bawah itu teman-teman. They have written the book that they borrowed yesterday. Itu bisa jadi they have written the book they borrowed yesterday. Artinya sama seperti itu. Tapi ini bukan pemendekan ya, hanya penghilangan conjunction aja. Supaya kalau ngomong lebih cepat tanpa harus menghilangkan bagian kalimat yang penting. Seperti itu. Itu di speaking sebenarnya. Cuman di soal structure TOEFL saya pernah menemukan beberapa kali teman-teman. Oke, nggak sering tapi ada gitu. Kemudian, nah itu tadi conjunction that ya. Sekarang kita ke conjunction apa aja yang dipakai di setiap anak kalimat. Yang pertama conjunction-nya anak kalimat noun clause. Kita punya that yang artinya bahwa yang barusan kita pelajari ya. Kemudian ada if atau whether. If di sini bukan artinya jika atau seandainya. Ya, if di sini artinya entah atau apakah. Seperti itu sama dengan whether. Dan if di sini nggak boleh pindah di paling depan kalimat teman-teman. Itu keunikan conjunction if yang artinya apakah. Tapi kalau whether boleh ya. Kemudian 5W1H atau semua kata tanya ya teman-teman, misalkan siapa itu who, misalkan kapan itu when, misalkan di mana itu where, itu semuanya bisa jadi conjunction yang dipakai oleh anak kalimat noun clause nanti CSP-nya. Ya, contohnya di situ saya pakai what atau whatever. Kalau what artinya apa yang, whatever artinya apapun yang. Nah, nanti kalau kita pakai conjunction what atau whatever, salah satu harus hilang. Entah subjek, entah objek di setelahnya. Kalau predikatnya butuh objek. Ya, kalau misalkan predikatnya nggak butuh objek, ya yang harus hilang ya subjeknya seperti itu. Nah, Sir, bagaimana kalau objeknya itu ada 2? Nah, nanti tergantung teman. Kalau objeknya kan ada tuh beberapa kata kerja yang punya 2 objek yang saya kirim di folder hari ketiga, teman-teman. Contohnya consider. Nah, consider itu bisa diikuti 2 objek setelahnya. Nah, nanti yang dihilangin salah satu aja, entah itu subjeknya, entah itu objek yang pertama atau objek yang kedua, seperti itu. Kemudian ada whose yang diikuti kata benda, artinya adalah kalau di sini milik siapa bendanya. Contohnya whose car, milik siapa mobil itu, seperti itu. Atau mobilnya siapa, seperti itu ya. Nah, nanti subjek objeknya juga sama, setelahnya itu salah satu harus hilang, entah subjek atau objek tidak boleh lengkap. Oke. Nah, kemudian ada conjunction contohnya ada one way, the way sama how, artinya bagaimana. Seperti itu. Dan masih banyak lagi karena 5W1H itu cukup banyak, teman-teman ya. Jadi bisa jadi noun clause. Kemudian conjunction yang dipakai oleh adjective clause. Yang pertama ada who yang artinya yang, which yang artinya yang, dan that yang artinya yang. Nah, tiga-tiganya artinya yang, teman-teman. Dan setelahnya juga harus hilang ya, entah subjeknya, entah objeknya itu nggak boleh lengkap. Oke, jadi salah satu harus ada yang hilang kalau kita pakai yang. Atau kalau ada that yang sebelumnya ada kata bendanya, ya, berarti itu salah satu harus ada yang hilang ya, teman-teman. Entah subjek, entah objeknya.
Nah, sekarang bedanya apa? Who, which, sama that, karena ini keluar di soal structure TOEFL yang error analysis, teman-teman. Who itu dipakai ketika benda sebelumnya adalah benda manusia. Ya. Kemudian kalau which itu dipakai untuk benda sebelumnya itu selain manusia. Oke. Nah, kalau that itu boleh dua-duanya, teman-teman. That itu boleh benda manusia, boleh juga benda selain manusia. Jadi lebih fleksibel. Jadi teman-teman pakai that aja kalau misalkan speaking mau bilang yang gitu ya, supaya lebih aman gitu. Karena boleh dipakai untuk semua jenis kata benda. Cuman that ini kalau teman-teman menulis dalam bahasa Inggris hanya dipakai untuk informasi yang penting alias nggak boleh dihilangkan. Nah, tapi karena soal structure nggak ada penggunaan itu ya teman-teman, that yang apa namanya, kita nggak disuruh nulis, kita juga nggak disuruh ngomong dalam bahasa Inggris di soal structure di soal TOEFL yang ITP. Maka, nggak perlu diingat-ingat tadi, kalau teman-teman belajar IELTS saja nanti akan belajar itu, perbedaan that, which, who, that yang, boleh dihilangkan sama maksudnya gini, informasi yang penting sama informasi yang tidak penting, seperti itu. Untuk sementara yang ini bedanya itu aja. Who itu untuk benda manusia, which itu untuk benda selain manusia, that itu benda untuk dua-duanya. Seperti itu. Nah, kemudian selain which to that yang artinya yang kita punya whom, teman-teman ya. Cuman bedanya kalau whom yang artinya yang ini yang harus hilang adalah objeknya. Subjeknya harus ada. Yang harus hilang adalah objeknya. Dan whom ini saya belum pernah nemukan di soal structure TOEFL yang asli TS, teman-teman. Oke, dia biasanya dipakai di speaking yang formal sekali. Untuk bilang yang formal sekali. Jadi bisa dihilangkan aja itu. Oke. Kemudian ada when artinya ketika, kemudian ada in which, hati-hati teman-teman. Which sama in which itu beda. From which itu beda, at which itu beda. Ya, kalau which yang berdiri sendiri itu artinya yang, subjek objek setelahnya harus hilang, tapi kalau in which itu artinya sama dengan where, yaitu di mana. Jadi harus lengkap setelahnya ya, entah subjek entah objeknya. Seperti itu. Nah, kemudian contoh lagi ada whose noun. Kalau miliknya yang adjective clause itu adalah yang bendanya seperti itu. Ya, misalkan kalau whose car ya, yang mobilnya. Kalau whose noun-nya noun clause tadi artinya milik siapa benda itu, misalkan whose car ya, mobilnya siapa, seperti itu. Ya. Jadi bedanya hanya di arti kalau whose noun-nya adjective clause, yang bendanya seperti itu. Dan itu nanti sama, subjek atau objek setelahnya nggak boleh lengkap. Ya, teman-teman. Dan yang terakhir, nah ini conjunction itu sebenarnya umumnya ya teman-teman, itu fungsinya sebenarnya sebagai adverb clause. Oke, sama kayak preposisi. Jadi conjunction, bahkan ada beberapa conjunction itu yang bisa jadi preposisi yaitu before, after misalnya, until, kemudian since yang artinya sejak. Nah itu bisa jadi preposisi juga, tergantung kata setelahnya ya, apakah cuma kata benda aja atau subjek predikat seperti itu. Nah, di sini contoh untuk conjunction yang dipakai di adverb clause contohnya ada as, once, when artinya ketika, before artinya sebelum, after artinya setelah, whereas artinya meskipun atau namun gitu ya. Wherever artinya kemanapun atau dimanapun, the way, how, like, as artinya seperti atau bagaikan gitu ya. Although, though, even though artinya meski atau meskipun. Kemudian until artinya hingga ya teman-teman. In case artinya seandainya nanti. The last time artinya terakhir kali. Since artinya sejak. Us itu artinya ya. Because karena, now that juga karena, since artinya karena juga bisa. If kalau punyanya adverb clause itu artinya jika atau seandainya. Kemudian unless artinya kecuali jika atau kecuali jika, dan masih banyak lagi. Oke, teman-teman. Nah, kalau saya biasanya nanti saya ngapalin, bukan ngapalin ya, teman, tapi hafal ini. Caranya hafal gimana nggak perlu hafalan. Ya, teman-teman foto aja. Nanti sambil latihan teman-teman akan tahu yang saya maksud. Jadi silahkan difoto dulu, nggak perlu dihafal. Nanti sambil latihan teman-teman boleh lihat fotonya. Sambil mungkin teman-teman foto, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan teman-teman. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, sebentar, sebenarnya di chat ada yang bertanya, wow banyak ya. Mister izin tanya, maaf kalau pertanyaan saya ini ini entah Mister pernah membahas atau tidak karena saya tidak ngeh, pernah ada partisipan sebelum D10 ini berbicara tentang pemendekan kalimat atau reduction itu maksudnya gimana ya Mister? Apakah ada pengimplementasi di dalam soal TOEFL? Maaf ya Mister apabila pertanyaannya pernah dijawab. That's alright, karena memang itu masuk ke bab ini Mister.
Baik, berarti kita lanjut ke materi namanya abridgment atau reduction. Ya, jadi ada yang nyebutnya abridgment, ada yang nyebutnya reduction, teman-teman. Itu adalah pemendekan anak kalimat yang awalnya CSP atau conjunction subject predicate, nanti bentuknya bukan lagi CSP, teman-teman. Nah, untuk pemendekan ini ada yang conjunction-nya hilang, ada yang conjunction-nya tidak boleh hilang. Oke. Nah, untuk pemendekan bukan pemendekan kalimat, pemendekan klausa yang pertama kita bahas yaitu pemendekan noun clause. Nah, noun clause itu nanti pemendekannya gampang banget ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan CSP dan CSP itu adalah miliknya noun clause, contohnya ada 5W1H atau question word, teman-teman diikuti subjek predikat. Nanti gampang aja. Jadi tinggal question word jadi conjunction-nya nggak boleh hilang ya kalau di noun clause, teman-teman. Jadi nanti tinggal conjunction sama to verb 1. Jadi predikatnya ini kita rubah jadi to verb 1. Subjeknya hilang. Oke, saya ulang lagi. Kalau ada 5W1H diikuti subjek predikat, nanti kalau dipendekkan jadi 5W1H tinggal to verb 1. Oke, nah contohnya adalah I don't know what I should do. Saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Nah, itu kalau dipendekkan jadinya I don't know what to do. Oke, artinya sama teman-teman. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Cuman kalau teman-teman lihat di setelah kata what yang bawah itu nggak ada subjek predikatnya. Iya kan? Tiba-tiba dia diikuti to verb 1. Atau kalau teman-teman menemukan conjunction diikuti to verb 1 itu bukan lagi conjunction dan dia fungsinya sebagai kata benda satu kesatuan gini, teman-teman. Ini dianggap sebagai kata benda, ya. Fungsinya sebagai objek. Nah, tapi ada syaratnya ya untuk pemendekan noun clause ini hanya ketika subjeknya sama. Kalau subjeknya beda itu nggak bisa dipendekkan. Jadi contohnya I don't know what he should do ini nggak bisa dipendekkan. Right? Jadi ada syaratnya untuk memendekkan klausa hanya ketika subjeknya sama. Oke? Kemudian kalau conjunction-nya pakai if atau whether sama, boleh teman-teman. It atau whether itu bisa juga dipendekkan. Caranya sama juga. Nanti tinggal whether, subjeknya hilang, predikatnya tinggal to verb 1. Oke, jadi tinggal whether to verb 1. Oh ya, if nggak bisa dipendekkan ya, teman-teman. If yang artinya apakah atau entah itu nggak bisa dipendekkan. Atau kalau mau dipendekkan ya diganti aja karena maknanya sama kok. Diganti jadi whether to verb 1. Nah, contoh kalimatnya, I don't know whether I should go or not. Saya tidak tahu apakah saya harus ikut atau tidak. Ya, nah karena subjeknya sama-sama I, ini bisa kita pendekkan. Jadinya, I don't know whether to go or not. Seperti itu. Nah, syaratnya juga sama kalau subjeknya beda nggak bisa dipendekkan, teman-teman. I don't know whether he should go or not. Itu nggak bisa dipendekkan. Oke, karena informasinya itu penting. Maksudnya nggak boleh hilang. Karena kalau hilang nanti ada yang sumbang gitu, ada yang hilang gitu. Oke. Nah, itu tadi adalah pemendekan dari noun clause. Jadi kalau teman-teman menemukan ada conjunction tapi kok setelahnya nggak ada subjek predikat dan itu di soal bukan di jawaban, nah berarti fix itu pemendekan, teman-teman. Oke, karena soal nggak mungkin salah yang bikin asli orang sana gitu ya. Apalagi mereka sudah ada tim pengecekan. Itu syaratnya memang kata should, Mister. Nggak harus should, Miss. Misalkan yang artinya sama pakai must atau itu dihilangkan pakai can juga bisa. Jadi nggak harus pakai should. Memang yang paling sering itu pakai should, Miss. Atau yang paling formal, bukan formal maksudnya ya bener paling sering, paling common. Tapi nggak harus pakai should. Itu dihilangkan pun juga nggak apa-apa. Seperti itu. Oke, dapat ya. Nah, sekarang untuk pemendekan adjective clause. Nah, untuk pemendekan adjective clause ini yang bisa dipendekkan cuman conjunction which, kemudian who, sama that yang artinya yang, ya. Dan itu pun harus ada syaratnya lagi. Yang mana which who that ini merangkap sekaligus menjadi subjek. Jadi dia conjunction sekaligus subjek. Alias setelahnya nanti diikuti predikat langsung, teman-teman. Oke. Nah, nanti cara memendekkannya. Jadi yang bisa dipendekkan adjective clause itu yang seperti ini ya. Which who that yang artinya yang langsung diikuti predikat itu bisa dipendekkan. Cara memendekkannya nanti conjunctionnya harus hilang. Jadi pertama misalkan ada which who that yang artinya yang diikuti predikat dan predikatnya ini aktif. Nanti tinggal verb ing aja, teman-teman. Predikatnya itu langsung dirubah jadi verb ing aja. Namanya adalah present participle. Jadi sebenarnya verb ing yang artinya yang dia berdiri sendiri itu atau present participle istilahnya dalam grammar ya, itu sebenarnya pemendekan dari adjective clause. Sebenarnya artinya sama gitu.
Oke, jadi contohnya adalah I don't know the man who has used your bike without permission. Kalau diartikan, saya tidak mengenal pria yang telah meminjam sepedamu tanpa izin itu. Nah, itu kan yang telah meminjam, itu kan aktif, teman-teman. Itu kalau dipendekkan jadinya I don't know the man using your bike without permission atau I don't know the man having used your bike without permission. Ya, boleh having used boleh, using aja boleh. Artinya sama kok, teman-teman. Hanya ada sudah atau tidak sudah gitu aja. Oke. Jadi who-nya hilang, has used-nya jadikan verb ing jadi using atau having used juga bisa. Oke, artinya sama. Kemudian misalkan kalau pasif gimana, Sir? Nah, kalau predikatnya pasif, teman-teman, which, who, that, predikatnya pasif kalau dipendekkan jadi verb 3. Nah, sebenarnya verb 3 yang berdiri sendiri, yang pasif itu ya, namanya adalah past participle kalau di dalam grammar artinya yang yang di maksud saya ya atau yang ter, itu sebenarnya pemendekan dari adjective clause yang predikatnya itu pasif. Nah, contohnya adalah I don't know the man who was hit by a UFO last night. Kalau diartikan saya nggak mengenal pria yang ditabrak oleh sebuah UFO tadi malam itu. Nah, di situ hit verb 3 ya, bukan verb 1, teman-teman. Karena verb 1, 2, 3-nya hit itu sama. Hit, hit, hit. Sama kayak cut, memotong itu juga cut, cut, cut. Seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau dipendekkan ya sudah tinggal setelah the man verb 3 dan sisanya gitu aja. Jadinya I don't know the man hit by a UFO last night. Artinya sama, saya tidak mengenal pria yang ditabrak oleh sebuah UFO tadi malam itu. Seperti itu. Nah, Sir, kalau misalkan setelah which, who, that itu predikatnya bukan aktif, bukan pasif gimana? Yaitu dia to be. To be berdiri sendiri kan dia nggak punya arti. Nggak punya arti pasif, nggak punya arti aktif. Nah, kalau misalnya predikatnya berupa to be ya, teman-teman, itu nanti langsung hilang conjunction sama to be-nya. Oke, jadi tinggal setelahnya aja, setelahnya to be-nya. Oke, biasanya nanti istilahnya ini adalah menjadi apositif. Itu nanti informasinya diapit oleh 2 koma kalau di tengah-tengah kalimat. Ya, jadi seperti itu. Dan apositif itu boleh loh teman-teman dipindah di sebelum kata benda yang dijelaskan, tapi nanti tetap harus dikasih koma juga. Seperti itu, ya. Jadi contohnya adalah Albert, who is one of the scientists at the lab, has a beautiful daughter. Kalau diartikan Albert yang adalah salah satu dari para ilmuwan di laboratorium itu memiliki seorang anak perempuan yang cantik. Nah, itu karena ada who is one, predikatnya berupa is, dia nggak aktif, nggak pasif ya, teman-teman nggak punya arti, maka kita hapus aja kalau mau dipendekkan. Jadinya cukup Albert, one of the scientists at the lab, has a beautiful daughter. Seperti itu. Artinya sama, teman-teman. Oke, jadi sebenarnya apositif itu pemendekan dari adjective clause yang dia menggunakan which is atau who is atau that is yang mana setelahnya diikuti bukan kata kerja seperti itu. Nah, kemudian itu tadi adalah pemendekan dari adjective clause. Sekarang pemendekan dari adverb clause. Nah, sama dengan noun clause tadi ya, adverb clause ini kalau dipendekkan conjunction-nya nggak boleh dihapus, teman-teman. Cuma adjective clause aja kalau dipendekkan conjunction-nya hilang, ya. Nah, adverb clause itu conjunction-nya harus tetap ada. Contohnya nanti jadi conjunction subject predikat. Kalau predikatnya aktif, nanti tinggal conjunction verb ing karena predikatnya aktif. Nah, contoh kalimat yang utuh adalah while I was doing my biology assignment, I heard a strange noise from the drawer. Di tengah-tengah atau ketika saya sedang mengerjakan PR biologiku tadi, aku mendengar suara yang aneh dari laci itu. Nah, karena subjeknya sama-sama I, ini bisa kita pendekkan jadinya while doing my biology assignment, I heard a strange noise from the drawer. Artinya sama, teman-teman. Di tengah atau ketika mengerjakan PR biologiku, aku tadi mendengar sebuah suara yang aneh dari laci itu. Seperti itu. Jadi setelah conjunction while itu kalau teman-teman lihat gak ada subjek predikat lagi ya, adanya verb ing. Nah, itu adalah pemendekan, teman-teman, dari adverb clause. Kalau ada seperti ini nggak usah dianggap. Seperti itu. Jadi anggap aja itu keterangan. Jadi satu karena conjunctionnya miliknya adverb clause. Sudah dipendekkan. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau gimana kalau predikatnya pasif? Nah, kalau predikatnya pasif, kalau aktif kan dengan verb ing. Nah, kalau pasif ya tinggal conjunction verb 3, teman-teman. Contohnya adalah while I was taken to the hospital, I heard a strange noise.
Ketika saya dibawa ke rumah sakit tadi, saya mendengar suara yang aneh. Subjeknya sama-sama saya, bisa kita pendekkan. Jadinya, while taken to the hospital, I heard a strange noise. Ketika dibawa ke rumah sakit tadi, aku mendengar suara yang aneh. Seperti itu. Nah, gimana kalau predikatnya itu to be, Sir? Berdiri sendiri, nggak ada verb setelahnya. Nah, kalau misalkan predikatnya berupa to be, kita harus lihat dulu, teman-teman. Kita harus cek dulu. Setelahnya to be itu kata benda atau bukan? Ya, karena kalau setelahnya to be itu kata benda, maka to be atau link verbnya di situ kita rubah jadi ing. Kita ingkan, jadinya being nanti. Conjunction being noun. Contoh kalimatnya, when I was a pilot, I could earn a lot. Ketika saya dulu menjadi pilot, saya bisa mengumpulkan banyak uang. Nah, kalau dipendekkan, when being a pilot, I could earn a lot. Ketika menjadi seorang pilot, saya dulu bisa mengumpulkan banyak uang. Artinya sama. Nah, bagaimana kalau setelahnya to be itu bukan kata benda, Sir? Nah, kalau setelahnya to be bukan kata benda, ya teman-teman, misalnya kata sifat, maka to be-nya nggak perlu diubah menjadi being. Ya, jadi sama kayak verb ing sama verb 3, adjektif, verb ing sama verb 3 itu juga sebenarnya adjektif, teman-teman. Makanya kalau conjunction diikuti adjektif langsung juga nggak apa-apa. Itu pemendekan dari conjunction subjek predikatnya itu berupa is atau am atau are gitu ya, diikuti adjektif. Nah, contohnya adalah when Rita is sick, Rita always asks me to take her to the hospital. Kalau diartikan, ketika Rita sakit, Rita selalu memintaku untuk mengantarkannya ke rumah sakit atau membawanya ke rumah sakit. Subjeknya sama-sama Rita. Ini bisa kita pendekkan jadinya, when sick, Rita always asks me to take her to the hospital. Artinya sama, ketika sakit, Rita selalu memintaku membawanya ke rumah sakit. Seperti itu, teman-teman. Mister bisa diulang penjelasan sebelum ini, saya kurang paham being. Being itu kalau setelahnya diikuti kata benda, Mister. Jadi itu kan ada to be diikuti kata benda. Ya kan? Nah, nanti kalau dipendekkan, to be-nya nggak boleh hilang. To be-nya dirubah menjadi verb ing. Oke, seperti itu. Tapi kalau misalkan setelahnya itu bukan kata benda, maka to be-nya nggak perlu ditulis lagi. Seperti itu. Contohnya yang kedua tadi, yang di sini. Nah, kalau misalkan to be-nya setelahnya diikuti adjektif, contohnya when is sick. Nah, itu kan to be kata sifat. Ya kan? To be kata sifat, makanya nanti kalau dipendekkan to be-nya nggak perlu dibeingkan, nggak perlu when being sick, nggak perlu, teman-teman. Langsung aja when sick itu boleh. Seperti itu. Gimana, Mister, dapat nggak maksud saya? Bisa lihat contohnya, Mister? Sebentar, Mister. Yang sebelumnya tadi. Iya, benar. Oke. Ntar saya foto dulu, Mister. Oke. Oke, makasih, Mister. Alright. Gimana, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita ke contoh latihan soalnya atau penerapannya ke latihan soal untuk penggunaan conjunction ini atau anak kalimat ini lebih tepatnya ya. Sir, mau bertanya, Boleh, Miss, silakan. ya itu tadi kan, abridgment yang disebutkan ketika kalimat pertama dan kedua subjeknya sama, misalkan I, belakangnya I, sehingga I yang di depan bisa dihilangkan. Bagaimana jika pertama dan kedua memiliki subjek yang berbeda? Misalnya yang pertama I, terus, kalimat kedua she atau he gitu. Oke. Sebentar, Miss. Nah ini. Mhm. Jadi kalau misalkan subjeknya itu berbeda, maka di kalimat itu ada informasi yang sama-sama penting, teman-teman. Apalagi tempatnya subjek. Ya, kalau informasinya sama-sama penting itu tidak boleh dihilangkan alias tidak boleh di abridge, nggak boleh di reduce. Oke, syarat reduce itu ketika hanya ada pengulangan, teman-teman. Ada yang diulang, kemudian biar nggak panjang gitu ya, itu bisa dipendekkan. Nah, sebenarnya reduction ini tuh dipakainya di speaking. Makanya orang sana kan kalau ngomong biasanya cepet banget bahasa Inggrisnya gitu. Nah, cuman kalau di structure TOEFL saya pernah menemukan, teman-teman, untuk pemendekan ini. Terutama kalau teman-teman ngambil tesnya itu prediksi atau dari lembaga-lembaga seperti ini. Itu nanti bakal banyak sekali jenis atau pasti keluar lah, bisa dibilang pasti keluar jenis soal conjunction yang di reduce. Padahal soal yang asli ITS itu ini jarang banget, walaupun pernah, teman-teman. Tapi jarang banget. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah kalau subjeknya berbeda, Miss, sebelumnya conjunction, maksudnya yang tidak terikat sama conjunction dan yang terikat sama conjunction, maka tidak bisa di reduce.
harus panjang seperti itu. Oke, berarti, sesuai dengan kalimat aslinya ya dan nggak mungkin Betul, dipendekkan gitu. nggak bisa ya Oke, karena kalau dipendekkan artinya ada informasi yang dihilangkan dan kalau ada iya, informasi yang dihilangkan nanti informasinya berubah, seperti itu. oke, ya. Oke, thank you, Sir. Alright, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman sebelum Mister, kita iya, izin, silakan? gimana cara kita membedakan itu conjunction-nya adjective clause atau conjunction-nya noun clause atau satu lagi apa tadi adverb clause? Oke, tadi sudah Tapi yang dipotong, Mister? dipakai sama gitu, Mhm. Mister. Tadi ya kalau misalkan yang sama, misalkan 5W1H kan, who kan juga 5W1H ya teman-teman. Cara kita melihatnya adalah dari posisi di dalam kalimat. Oke, karena noun sama adjective itu posisinya di kalimat beda. Kalau noun itu fungsinya kalau nggak sebagai subjek ya objek. Seperti itu. Jadi misalkan titik-titik itu nanti kita lihat itu di mana. Apakah sebelumnya itu ada kata bendanya atau tidak. Kalau sebelumnya ada kata bendanya nggak boleh di sini kita masukkan noun. Benda nggak boleh gabung benda teman-teman. Nanti double entah subjek entah objeknya. Tergantung tempatnya ini di mana gitu ya. Nah jadi nanti pasti di sini kalau kita masukkan who. Kalau di sini ada kata benda berarti ini adjective clause. Karena ciri-cirinya adjective clause tadi dia nggak bisa berdiri sendiri tanpa kata benda yang dijelaskan sebelumnya. Seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau nggak ada kata bendanya tiba-tiba ada who gitu ya. Nah, misalkan di sebelumnya di sini predikat misalnya. Kan nggak mungkin ini adjective clause. Berarti ini adalah noun clause. Fungsinya sebagai objek berarti. Seperti itu, Mister. Jadi dilihat posisinya. Maksudnya gitu bukan, Mister, pertanyaannya? Iya, betul. Oke, jadi, dengan melihat kira-kira nanti di soal kita butuhnya apa, atau kalau nggak itu dengan melihat sebelumnya ada kata bendanya nggak gitu, atau lihat posisinya itu di mana gitu. Oke, jadi kalau, kita sudah hafal nih dengan conjunction yang dipakai di noun clause, di adjective clause, di adverb clause, loh kok ada yang sama gitu, di adjective clause sama di noun clause misalnya, conjunction whose yang diikuti kata benda. Nah, kita lihat aja di sebelumnya whose yang diikuti kata benda itu ada kata benda yang dijelaskan nggak? Kalau nggak ada berarti dia sebagai noun, kalau ada berarti dia sebagai adjective. Artinya nanti beda. Ya, memang bentuknya sama tapi artinya beda. Penggunaannya juga sama, teman-teman. Whose noun itu setelahnya subjek atau objeknya harus hilang. Entah itu posisinya sebagai noun clause atau adjective clause. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan. Nggak ada ya? Atau kita coba ke contoh soalnya. Sebentar, contoh soalnya. Nah, contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Ini saya ambilkan untuk hari ke-10 khusus ya, teman-teman. Saya ambilkan dari soal asli TS. Jadi sudah saya sortir yang dari ITS asli. Jadi gini, contohnya misalnya caranya sama. Sebenarnya kita cari predikat dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata believe. Subjeknya adalah some ecologists. Kemudian di situ ada predikat lagi yaitu will be lost. Subjeknya adalah more than 50% of existing species. Agak panjang ya. Penanda jumlahnya yang agak panjang teman-teman. Nah berarti di sini kita butuhnya adalah conjunction. Nah sayangnya di pilihan ganda itu ada 2 conjunction. Ada alpha atau bravo. Charlie itu salah karena ada predikat lagi. Delta itu juga salah karena ada predikat lagi. Sedangkan conjunctionnya cuma 1. Nanti predikatnya ada 3. Kita butuh 2 conjunction nanti. Oke. Nah yang alpha, nah gini teman-teman cara mengerjakannya kalau misal teman-teman sebenarnya bisa dengan cara mengartikan bisa. Oke, tapi yang pernah saya sampaikan kadang mengartikan itu tidak selalu akurat. Oke, nah tapi kalau teman-teman tahu posisinya di situ kita butuh apa, nanti kita bisa tahu conjunction yang dibutuhkan yang mana, seperti itu. Contoh nih, yang alpha, because itu conjunction yang kalau teman-teman lihat yang di foto yang saya minta di foto tadi ya, itu miliknya adverb clause. Because itu cuma punyanya adverb clause, teman-teman. Kalau that itu tergantung artinya. Dia nanti ada dua arti ya. Artinya bahwa itu nanti punya noun clause, artinya yang itu nanti punyanya adjective clause. Iya kan? Nah, berarti di sini lengkap antara adverb clause, noun clause sama adjective clause. Ini ketiga peran dari anak kalimat. Nah, untuk mengetahui kita butuhnya because, that yang noun atau that yang adjective, kita lihat kata sebelumnya ya. Di kata sebelumnya di situ predikat believe.
Believe itu adalah salah satu kata kerja yang butuh objek, teman-teman. Artinya ini nanti CSP-nya berarti berfungsi sebagai objek. Berarti kita butuhnya noun clause. Berarti langsung ketemu jawabannya adalah yang that. Ya. Jadi yang ini nanti. Seperti itu. Dapat nggak? Jadi believe itu butuh objek. Setelahnya harus ada objeknya. Apalagi dia aktif ya. Verb 1 teman-teman. Oke. Maka harus dikasih objek. Nah objeknya kebetulan nanti akan berupa CSP. Artinya di sini kita disuruh mencari conjunction miliknya noun clause. Ya, nah kalau yang because nggak mungkin dia miliknya noun clause sudah nggak mungkin. Berarti ya sudah miliknya yang that ini yang artinya bahwa. Oh jadi kita butuh clause yang mana dilihat butuh objek atau tidak predikatnya ya Sir. Tergantung tempatnya titik-titik Miss. Ini kebetulan titik-titiknya terletak di setelahnya predikat. Ya kan? Nah setelahnya predikat tergantung predikatnya butuh objek atau tidak. Nanti kalau sebelumnya predikat nggak ada hubungan sama objek. Seperti itu Miss. Oke, jadi tergantung kita lihat titik-titiknya itu di mana. Kita butuhnya di sentencing itu apa. Seperti itu. Oke, dan nanti kalau dibaca kalimat ini, some ecologists believe that more than 50% of existing species will be lost in the next 100 years. Kalau diartikan beberapa ahli ekologi percaya bahwa lebih dari 50% dari spesies yang ada akan hilang di 100 tahun berikutnya atau 100 tahun ke depan. Seperti itu. Nah, itu contoh pertama. Kita ke contoh kedua. Mister, Ya, silakan. kalau nggak butuh objek, predikatnya gimana, Mister? Apakah tetap bisa noun clause? Sorry, gimana? Kalau nggak butuh objek, Oh, misalnya gimana kalau predikatnya ini tidak butuh objek gitu ya. ya. Misalnya kata occur. Nah, berarti yang that ini nggak boleh. Karena that ini noun clause nanti dia jadi objek setelahnya predikat itu tempatnya objek. Dan dia fungsinya sebagai adjektif juga. Adjektif itu sebelumnya noun bukan kata benda. Sorry, bukan kata kerja maksud saya ya. Occur kan kata kerja ya teman-teman. Bab 1 misalnya gitu. Jadi itu nanti jawabannya yang because. Tapi nanti kalau diartikan nggak enak kalau contoh ini ya. Tapi nanti teman-teman akan nemu juga kok. Insya Allah di latihan. Seperti itu. Gitu ya Mister. Jadi dilihat kita butuhnya di kalimat itu apa. Karena kan kita memang disuruh melengkapi kalimat gitu. Biar nggak kalimat itu nggak kelebihan, biar nggak kekurangan. Intinya yang pas gitu di situ diisi apa. Seperti itu. Kalau predikatnya nggak butuh objek ya jangan diisi objek. Berarti yang bisa diisi di situ adalah keterangan teman-teman. Seperti itu. Apa bisa diisi di situ diisi adjective clause kalau misalkan predikatnya occur? Nggak bisa teman-teman. Ya karena adjective clause itu sebelumnya harus kata benda bukan kata kerja. Jadi yang hanya bisa jatuh di sini hanya adverb clause saja. Kalau misalkan predikatnya occur gitu ya maksudnya. Dapat ya Mister ya maksud saya ya? Oke, Mister. Oke. Kita ke contoh berikutnya. Caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada stance. Hati-hati dengan play-nya ya. Sebelumnya play ada kata itu kata benda teman-teman. Oke. Stance subjeknya adalah a character. Kemudian others di sini kita anggap satu aja ya karena dia dihubungkan dengan and yang fanbase yang menghubungkan paralel. Jadi ini kita anggap satu aja. Stance sama others ini kita anggap jadi satu predikat. Nah kemudian ada predikat lagi di setelah koma yaitu is delivering, subjeknya adalah the character. Artinya di sini kita butuh conjunction. Alpha salah karena dia preposisi, Bravo salah karena predikat. Yang pernah saya sampaikan ke teman-teman kalau titik-titiknya di awal kalimat jangan dimasukkan predikat di awal. Di soal structure TOEFL predikat di awal itu nggak mungkin. Kecuali kalau yang simulasi ya atau prediksi teman-teman. Oke, karena ada inversi yang penanda keenam. Yang if-nya itu dihapus itu. Seperti itu. Tapi kalau yang asli dari ITS tenang aja. Kalau ada titik-titik di paling depan, kemudian di pilihan ganda diawali oleh predikat, jangan dipilih. Itu udah pasti salah teman-teman. Nah, kemudian yang Charlie itu conjunction, yang delta itu juga conjunction. Nah, ada yang menjawab delta. Ya, betul. Mr. Doni, jawabannya adalah delta. Betul. Jawabannya delta ya, teman-teman. Alasannya kenapa? Karena which, teman-teman, itu adalah conjunctionnya adjective clause. Ya, dan adjective clause itu sebelumnya harus ada kata benda yang dijelaskan. Sedangkan titik-titiknya di paling depan, nggak ada kata apapun di sebelumnya. Artinya kita tidak butuh adjective clause. Seperti itu ya, kita butuhnya yang keterangan adverb clause di situ.
Nah, dengan cara itu juga bisa langsung dengan eliminasi, tidak perlu melihat kalimat itu bisa langsung kelihatan, teman-teman. Oke, tapi itu tadi ya, kita harus mengenali karakteristik dari conjunction ini. Kan which who that kan penggunaannya unik, teman-teman. Seperti itu, terutama yang artinya yang. Oke, nanti kalau dibaca, when a character in a play stands alone on the stage and utters his or her thoughts aloud, the character is delivering a soliloquy. Kalau diartikan kurang lebih, ketika seorang karakter di sebuah pertunjukan drama berdiri sendiri di atas panggung dan menyatakan pikirannya dengan keras gitu ya. Karakter tadi atau karakter tersebut sedang mengungkapkan yang disebut soliloquy. Seperti itu. Oke, contoh terakhir teman-teman, caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada predikat was named, subjeknya adalah Pike speak. Tadi ke belakang ada predikat describe, itu verb 2 ya, bukan verb 3. Kenapa teman-teman? Ada yang tahu nggak kenapa describe ini verb 2, bukan verb 3? Karena setelahnya ada objek. That's right, karena dia punya objek. Artinya ini aktif teman-teman, bukan pasif. Pasif nggak boleh punya objek ya. Ya, that's right. Ini verb 2 karena setelahnya ada objeknya. Nice. Nah, kalau kita berarti di sini kita punya 2 predikat, 1 subjek. Harusnya di sini kita butuhnya adalah CS ya, conjunction sama subjek miliknya describe. Oke, nah berarti kita lihat di ABCD. Kebetulan conjunction yang dipakai adalah who, teman-teman. Oke, nah who ini bisa merangkap sekaligus menjadi subjek. Dia juga bisa merangkap sekaligus menjadi objek. Tapi karena di situ sudah ada objek ya berarti dia merangkap sekaligus menjadi subjek. Seperti itu. Nah, tapi ini gampang aja tanpa harus mengenali conjunction sebenarnya teman-teman bisa lihat eliminasi predikat di pilihan ganda. Alfa itu salah karena dia ada predikatnya, teman-teman. Ya, kita nggak butuh predikat lagi, ya kan? Di soal sudah ada predikat 2. Kalau kita masukkan yang alfa nanti predikatnya jadi 3. Kita nanti butuh 2 conjunction. Sedangkan di pilihan yang alfa itu cuma ada 1. Seperti itu. Jadi nggak bisa. Charlie juga sama ada is. Delta juga sama ada is. Kita nggak butuh predikat lagi. Jadi kelihatan jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, Pike's Peak was named for Zebulon Pike, the explorer who described it. Kalau diartikan, Pike's Peak atau puncak Pikes gitu ya, dinamai dari atau untuk gitu ya, Zebulon Pike, yaitu penjelajah yang mengenalkannya ke dunia seperti itu atau yang menemukannya, bisa dibilang seperti itu. Preposition itu apa, Sir? Maaf lupa. Nah, preposisi itu contohnya keluarganya in, keluarganya on, keluarganya at. Jadi dia itu untuk contohnya bilang di dalam, di luar, mengenai atau dengan. Nah, preposisi itu fungsinya adalah merubah kata benda setelahnya menjadi kata keterangan. Seperti itu, Mas. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu saya nggak tahu bahasa Indonesianya, teman. Karena kita dulu di sekolah waktu belajar bahasa Indonesia itu disebutnya juga preposisi gitu. Jadi itu juga disebutnya preposisi. Tapi dia fungsinya yaitu tadi untuk merubah kata benda setelahnya menjadi kata keterangan. Contohnya gini, kita punya kata benda rumah. Rumah kan kata benda, teman-teman. Ya kan? Tapi di dalam kalimat rumah itu diungkapkan seperti ini. Saya saya meletakkan laptop di dalam rumah. Nah, di dalam rumah itu menjadi keterangan tempat. Seperti itu. Jadi di dalam itu merubah kata rumah yang awalnya kata benda menjadi keterangan tempat. Seperti itu. Tapi bukan cuma keterangan tempat ya, bisa juga kadang keterangan waktu. Intinya merubah jadi keterangan gitu, teman-teman. Tergantung maknanya nanti dia keterangan apa, seperti itu. Gimana, Miss? Dapat nggak? Menjawab bukan? Oke, dapat ya. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum ke latihan soal buat teman-teman mengenai anak kalimat atau dependent clause ini? Oke, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada sekarang coba kita latihan. Dicoba dulu ya, waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Baik, ada jawaban delta, 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 ada juga alpha, alright, ada juga Bravo dan Charlie. Oke, berarti sudah lengkap ya. Mari kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu di soal. Kalau kita tarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat causes ya, teman-teman. Subjeknya adalah drinking water. Kemudian, nah nggak ada predikat lagi, juga nggak ada subjek. Artinya kalimat sudah lengkap. Ya nggak ada conjunction juga yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda itu ada turunan kata kerja contain. Ya, di sini kalau kita mau masukkan predikat lagi ya harus kita masukkan CSP, teman-teman. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda itu, CSP itu cuma yang delta. Ya, conjunction, subjeknya that, predikatnya adalah is, contain. Tapi hati-hati, teman-teman. Yang delta ini predikatnya yaitu pasif. Masih ingat pasif itu tidak boleh punya objek. Sedangkan kalau kita lihat di setelahnya titik-titik itu ada objeknya yaitu excessive amounts of fluorides. Oke, jadi delta itu secara bentuk benar tapi secara makna salah predikatnya. Kita tidak butuh yang pasif, butuhnya yang aktif. Nah, tapi di pilihan ganda itu nggak ada CSP yang P-nya itu aktif, teman-teman. Harusnya kan itu that contains. Ya, jadi di sini kalau kita masukkan conjunction subjek predikat itu adalah that contains. Nah, tapi that contains nggak ada, teman-teman. Maka berarti ini sebenarnya dipendekkan. Masih ingat pemendekan adjective clause? Ya, conjunction harus hilang. Kalau dia aktif nanti turun menjadi verb ing. Jadi tinggal verb ing aja yaitu containing. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Ya. Nah, nanti kalau dibaca drinking water containing excessive amounts of fluorides causes the enamel of teeth to become brittle and to chip off, leaving a stain or mottled effect. Kalau diartikan, air minum yang mengandung jumlah fluoride yang berlebihan menyebabkan enamel dari gigi menjadi lapuk atau rapuh gitu ya, dan chip off. Chip off itu pecah dikit gitu, teman-teman. Kayak cuil gitu ya. Kalau dalam bahasanya cuil gitu giginya. Meninggalkan efek mottled atau noda. Mottled itu warna yang agak buram itu ya, teman-teman. Kalau stain itu kayak ada noda-nodanya gitu. Oke, jawabannya yang alpha. Kalau yang Bravo ada conjunction, nggak ada subjek predikat setelahnya, nggak bisa. Yang Charlie ada predikat tapi nggak ada subjek, nggak ada subjek sebelumnya, nggak ada conjunction juga sebelumnya. Jadi nggak bisa ya. Jadi jawabannya yang, jadi jawabannya yang alpha. Kalau yang delta tadi karena dia pasif, kita butuhnya yang aktif. Yang Charlie, kenapa contains jadi verb ing, Mister? Kenapa contains jadi verb ing, Mister? Karena dia aktif, Miss. Kalau aktif, dia jadikan verb ing untuk memendekkan ya. Kalau dia pasif, jadi verb 3-nya aja. Artinya yang di nanti. Maksudnya gitu bukan, Miss? Yang aktif selalu jadi verb ing. Ya, betul. Kalau di adjective clause, kalau predikatnya itu aktif, ya, dia harus diingkan. Kalau mau dipendekkan maksudnya. Conjunction hilang, predikatnya jadi verb ing. Kan artinya yang me. Verb ing itu yang me, teman-teman. Kalau verb 3 itu yang di. Pasif seperti itu. Oke, dapat ya. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Sebentar ini saya hapus dulu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu. Ada jawaban Bravo, 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 dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab Bravo. Ya, betul teman-teman. Jawabannya adalah Bravo. Nice. Nah, sekarang kita bahas kenapa jawabannya Bravo ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is, subjeknya a computer. Kemudian ada, ternyata nggak ada lagi, itu called verb 3 ya. Memang ada objeknya walaupun dia pasif, karena kalau dia aktif, objeknya ada 2, seperti itu.
Nah, di sini berarti kita tidak butuh intinya sentensi sudah lengkap. Nah, tapi kalau kita cek di pilihan A, B, C, D itu semuanya ada turunan kata kerja proses, artinya memproses, dia butuh objek. Dan memang setelahnya titik-titik ada objeknya, ya. Kalau yang alfa itu nggak bisa karena dia adalah predikat. Kita nggak butuh predikat lagi karena nanti predikatnya double. Kita nanti butuh satu conjunction. Oke. Kalau yang delta ada conjunction, dia juga sebagai subjek ya, karena itu artinya yang, sebelumnya ada kata benda machine itu. Berarti that-nya ini artinya yang, teman-teman. Nggak mungkin artinya bahwa. Oke. Kemudian ada predikat processes. Nah, tapi double objek. Jadi yang delta itu salahnya objeknya dua. Ada information, ada it. Pemborosan objek. Nggak bisa. Kalau yang Charlie ada conjunction that yang dia ini sekaligus menjadi subjek ya. Nah, tapi ada subjek lagi yaitu it. Nggak bisa pemborosan, teman-teman. Oke, jadi kalau that yang artinya yang itu dia merangkap. Entah jadi subjek, entah jadi objek. Seperti itu. Jadi jawabannya yang bravo ya. Di situ that-nya sekaligus menjadi subjek, predikatnya adalah processes. Nah, nanti kalau dibaca, a computer is a fast electronic machine that processes information according to a stored sequence called a program. Nah, itu sebenarnya called itu pemendekan, teman-teman. Ini kalau kalau dipanjangkan jadinya gimana? Ada yang tahu? That is called. Boleh. That is called. Good. That is called. Nice, that is called. Nah, kalau dipendekkan artinya sama, teman-teman. Yang disebut sebuah program. Nah, itu dipendekkan jadinya verb 3 aja. Pemendekan adjective clause ketika dia pasif, jadi tinggal verb 3-nya aja. Oke, nice. Nah, kalau dari jawabannya tadi, jawabannya kan that processes, dia kan aktif. Nanti kalau ini dipendekkan jadinya gimana, teman-teman? Processing. Set. That's right. Proses set. Kalau processed nggak bisa, karena dia nanti jadi verb 2. Ya, karena kalau aktif, processed kan verb 2. Kenapa verb 2 bukan verb 3? Karena ada objeknya. Verb 3 itu tidak boleh punya objek. Kecuali beberapa kata Oh, kerja yang processing. ya, itu adalah processing ya. Jadi kalau that processes, karena dia aktif, teman-teman. Kalau sebentar. That processes. Nah, karena dia aktif, maka nanti cara memendekkannya adalah tinggal verb ing-nya aja. That-nya juga hilang seperti itu. Jadi ini kalau dan teman-teman nggak mungkin ya, misalnya ada processes sama processing jadi satu ABCD, itu nggak mungkin. Pasti salah satu aja. Kalau nggak ada processes, kalau nggak ada that processes pasti adanya processing. Seperti itu, karena itu artinya sama. Mengapa bukan processed? Karena itu nanti double predikat. Ya, processed itu di situ nanti verb 2. Kenapa? Karena setelahnya ada objeknya, teman-teman, yaitu information. Artinya memproduksi, nggak mungkin diproduksi. Karena dalam bahasa Inggris itu, kalau dia pasif tidak boleh punya objek. Kalau ada objeknya berarti dia bukan pasif. Kalau dibolak-balik seperti itu. Dapat ya? Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan. Oke, nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, sekarang kita ke nomor berikutnya. Waktunya seperti biasa, 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Dan saya lihat teman-teman ada jawaban Charlie dan semuanya menjawab Charlie ya. Oke, mari kita cek bersama, oke? Seperti biasa, pencarian pertama kita adalah predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada ada predikat classify. Subjeknya adalah scientist. Kemudian conjunction one way. Oke. Nah, kemudian ada predikat lagi is, teman-teman. Nah, subjeknya is di sini di mana, Sir? Yaitu one way scientist classify a living organism ini jadi satu, teman-teman. Dia adalah subjek, dia adalah noun clause. Oke, predikatnya adalah is, seperti itu. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya. Kemudian oke. Kemudian di situ
ada sebelum titik-titik ada preposisi of. Masih ingat? Kalau preposisi of itu setelahnya harus ada, pokoknya setelah preposisi teman-teman, itu harus ada kata benda untuk dirubah menjadi keterangan. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda itu semuanya ada predikatnya. Berarti di sini noun-nya itu atau kata benda setelahnya of ini kita isinya dengan berbentuk CSP. Nah, kita cek aja satu-satu ya. Kalau yang alpha di situ ada subjek they, predikatnya adalah obtain tapi nggak ada conjunction, alpha nggak bisa ya teman-teman. Kalau yang bravo di situ ada which they obtain ini ada beberapa kesalahan ya teman-teman di sini. Jadi ada subjek, ada predikat, kemudian which itu dia bisa menjabat sekaligus menjadi subjek atau objek. Sedangkan setelah kata kerja obtain itu ada objeknya yaitu their essential nutrients. Intinya sudah lengkap S sama O setelahnya. Subjek atau objek setelahnya udah lengkap. Nah, nggak bisa kita pakai conjunction which. Ya, kalau yang Charlie ada conjunction how, subjeknya they, predikatnya adalah obtain. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Charlie. Kalau yang delta itu nggak bisa, teman. Kita masukkan predikat lagi, tapi nggak ada conjunction subject lagi, nggak bisa. Ya, jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, one way scientists classify living organisms is on the basis of how they obtain their essential nutrients. Nah, how sama one way itu sama artinya. Ini kalau diartikan, bagaimana para ilmuwan mengklasifikasikan makhluk hidup adalah berdasar pada bagaimana makhluk-makhluk hidup tadi mendapatkan nutrisi-nutrisi penting mereka. Seperti itu. Jawabannya Charlie ya, teman-teman. Kemudian, oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Seperti biasa, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie. Kemudian ada pertanyaan juga. Sir, berarti pokoknya kalau conjunction which, who, that yang sekalian merangkap subjek objek ya, Sir? Question word yang lain tidak ya? Oke, maksudnya conjunction apa aja yang bisa merangkap sebagai subjek atau objek gitu ya, Miss ya? Baik, kita jadi ABC, sudah ada pilihan ABC, mari kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada is used ya, teman-teman. Auxiliary verb. Predikat subjeknya adalah the term squirrel atau the name squirrel, istilah tupai gitu ya. Kemudian ada conjunction that yang mana dia sekaligus menjadi subjek. Ini artinya yang, teman-teman. Karena sebelumnya ada kata benda yaitu the family Sciuridae. Predikatnya adalah live. Oke. Kemudian setelah koma itu ada predikat lagi is, subjeknya adalah it. Oke, nah berarti di sini kita butuh conjunction. Nah sayangnya Alpha, Bravo, Charlie itu semuanya conjunction. Yang delta aja yang nggak mungkin jadi jawaban. Ya karena itu preposisi teman-teman. Inspire of itu satu kata. Walaupun kelihatannya 3 kata dia satu kata. Artinya meskipun sama kayak although hanya beda kelas kata aja. Oke. Nah, untuk biar tahu kita di sini butuhnya apa, ya udah kita lihat aja di kalimat di situ kita butuhnya apa. Atau teman-teman juga bisa dengan mengeliminasi conjunction. Nah, kalau kita lihat di kalimat di situ, kalau kita cek subjeknya, the name squirrel itu dia lepas nggak ada conjunction. Artinya dia subjek inti, dia berdiri sendiri sebagai subjek. Predikatnya commonly used. Kemudian, nah that di sini ini hanya adjective clause yang menjelaskan keluarga ini teman-teman. Family Sciuridae that live in trees. Nah artinya kalimat itu sebenarnya sudah lengkap. Ini kalau mau ditambahkan informasi, oke, boleh sebenarnya adjective clause boleh menjelaskan kata benda trees nggak apa-apa teman-teman. Dikasih koma nggak apa-apa adjective clause. Ya, nah tapi kita lihat aja. Yang bisa jadi adjective clause itu yang bravo, yang artinya yang. Nah, masih ingat that yang artinya yang itu salah satu harus hilang, entah subjeknya, entah objeknya.
Kalau predikatnya tidak butuh objek, salah satunya kata kerja yang tidak butuh objek itu adalah is ya, teman-teman. Maka yang harus hilang adalah subjeknya. Sedangkan di situ ada subjeknya, berarti yang Bravo itu tidak bisa, teman-teman. Oke, jadi Bravo itu salah. Kemudian kalau yang alpha itu noun clause. Kita nggak butuh noun clause di sini. Fungsinya sebagai apa nggak jelas. Noun clause itu tempatnya cuma dua, teman-teman. Pertama, sebelum predikat. Yang kedua sebagai objek. Nah, objek itu bisa setelahnya predikat yang aktif, bisa juga di setelahnya preposisi. Nah, ini sebelumnya nggak ada predikat aktif, sebelumnya nggak ada preposisi, artinya kita juga nggak butuh noun clause. Ya, karena whether tadi kalau teman-teman boleh cek di yang saya minta untuk difoto tadi. Ya, dia adalah conjunction-nya noun clause. Nah, berarti jawabannya yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the name squirrel is commonly used for those forms of the family Sciuridae that live in trees. Although it is equally accurate for ground-dwelling types. Kalau diartikan, nama tupai umumnya dipakai untuk bentuk-bentuk keluarga family Sciuridae maksud saya, yang hidup di pohon. Meskipun nama tupai itu sebenarnya itu juga secara setara, maksudnya akurat secara setara bagi yang tinggalnya di tanah juga. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian untuk conjunction apa aja yang dia bisa merangkap menjadi subjek, ya, teman-teman. Yang pertama, itu adalah which, who, that yang artinya yang. Which, who, that yang artinya yang, itu dia bisa merangkap sekaligus menjadi subjek. Alias setelahnya diikuti predikat langsung nggak apa-apa, teman-teman. Oke. Kemudian di noun clause itu juga ada, yaitu conjunction what atau whatever. What itu artinya apa yang, whatever artinya apapun yang. Oke. Nah, kalau conjunction satu lagi, ada conjunction satu lagi yaitu whose diikuti kata benda, teman-teman. Whose noun, whose noun. Nah, whose noun itu bisa dipakai di noun clause, bisa juga dipakai di adjective clause, hanya beda arti saja. Kalau whose noun di noun clause itu nanti artinya bendanya siapa ini. Misalkan, I don't know whose car this is. Saya nggak tahu mobil siapa ini. Seperti itu. Contoh ya, teman-teman. Nah, whose noun itu juga bisa menjadi adjective clause, artinya yang bla bla blanya. Contohnya kalau saya bilang the car whose window is black, misalnya gitu ya. Kalau diartikan mobil yang jendelanya itu hitam, misalnya seperti itu. Contoh aja. Jadi beda arti aja nanti. Nah, jadi ada 3 conjunction, Miss, yang dia bisa merangkap sekaligus menjadi subjek atau setelahnya langsung diikuti predikat, yaitu which, who, that yang artinya yang, what artinya apa yang, whatever artinya apapun yang, sama whose diikuti kata benda. Seperti itu, Miss. Ya, nanti boleh di screenshot dan memang disarankan nanti setelah kelas atau kalau teman-teman ada waktu luang silahkan memang materi ini walaupun paling sulit ya, teman-teman. Paling banyak juga materinya, paling apa ya, paling unik juga, banyak catatan-catatan sampingan, tapi materi ini yang paling banyak keluar di soal structure TOEFL. Jadi, dari 175 soal yang sudah saya sortir, maksudnya saya sortir itu saya bagi-bagi ke dalam bab-bab, yang asli TS itu, ada sekitar 70, kalau nggak salah 73 atau 78, saya lupa teman-teman, pokoknya di atas 70 itu. Nah, itu termasuk ke dalam soal yang bab ini, bab 10 ini. Seperti itu. Jadi memang subjek predikat itu bab pertama, bab kedua, bab ketiga sama bab 10 inilah yang paling sering keluar atau yang paling teman-teman perlu pelajari, perlu kuasai seperti itu. Mister, izin Iya, Mister. boleh silakan. Tadi terkait dengan penghilangan subjek dan objek itu Mister saya masih kurang paham. Oke. Nah, sekarang coba saya pakai satu conjunction yaitu yang. Coba saya punya 2 kalimat, Mister. Coba bandingkan kalimat yang mana yang enak dalam bahasa Indonesia aja. Rumah yang kamu beli rumah itu kemarin memiliki 2 pintu. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, rumah yang kamu beli itu membeli kemarin itu memiliki
2 pintu. Kalimat yang atas sama kalimat yang bawah enak mana, Mister? Bawah. Yang bawah ya. Nah, itu adalah alasannya. Atau contohnya gitu ya. Kalau yang atas kan rumah yang, ada kata yang itu kalau di Inggris kan that. Kamu beli, nah beli itu kan butuh objek, ya kan? Nah, di yang atas itu ada objeknya, yaitu rumah itu. Ya kan? Rumah yang kamu beli rumah itu kemarin memiliki 2 pintu. Nanti ada pengulangan benda yang dijelaskan. Yang di sini ini tuh menjelaskan kata benda rumah. Nah, salah satu aja kalau di sebelumnya yang sudah ada rumah ya rumah itu nggak perlu disebutkan lagi seperti itu. Berarti ini adjective clause. Ini yang adjective clause. Contoh yang noun clause misalnya. Contoh ya. Yang kamu makan nasi itu kelihatannya enak. Kemudian kalimat kedua, apa yang kamu makan? Boleh dikasih apa, boleh enggak apa-apa teman. Yang kamu makan itu kelihatan enak. Kira-kira dua kalimat ini enak yang mana? Bawah. Yang bawah juga. Yang atas itu yang kamu makan nasi itu. Makan itu dikasih objek kan di situ. Karena memakan ya, maaf teman-teman. Di sini memakan itu kan butuh objek. Kalau yang cuma makan aja yang di everyday itu nggak butuh objek. Lagi apa? Lagi makan. Tapi di TOEFL itu nggak ada. Karena itu untuk cerita. Kalau memakan atau memangsa, nah itu butuh objek ya teman-teman. Nah di sini maksudnya konteksnya di situ ya. Yang kamu makan nasi itu kelihatannya enak. Itu kan kalau ditranslate what you eat the rice looks nice. Kan nggak enak teman-teman. Kalau diartikan juga, dibaca juga nggak enak. Nah lebih enak what you eat atau what you are eating there looks nice, looks delicious, looks tasty. Seperti itu. Jadi Berarti itu ini ada alasan. hubungannya dengan pertanyaan sebelumnya itu, Mister. Conjunction apa saja yang merangkap sebagai subjek? Betul. Terus Jadi gimana? kalau misalkan dia bisa merangkap sebagai subjek, berarti subjeknya kita hilangkan aja. Tidak selalu, Mister. Contohnya yang ini yang hilang subjeknya bukan. Yang kamu makan itu subjeknya hilang nggak di situ? Oh, objek ya. Iya, salah satu. Entah subjeknya, entah objeknya hilang. Oke. Nah, kalau misalkan subjeknya hilang, misalkan yang atas nih subjeknya saya hilangkan nih. Yang makan nasi itu adalah Rita. Atau yang sedang makan nasi di sana itu adalah Rita. Adalah Rita itu juga boleh. Jadi subjeknya yang hilang. Oke, tapi ada objeknya ya, karena dia butuh objek memakan di sini. Oke, kalau yang bawah dia objeknya nggak ada setelahnya, yang apa? Yang ada adalah subjeknya. Jadi salah satu, Mister. Nggak harus subjeknya terus yang hilang nggak. Seperti itu. Oke. Tapi boleh contohnya dalam English ya, Mister? Oke, misalkan ini kita Inggriskan ya, yang nomor 1 dulu, yang atas dulu ya. Sorry. Kita Inggriskan pakai warna sorry, ini juga ikut jadinya. Oke deh, nggak apa-apa. Ini kalau ditranslate, who is eating gitu ya, who is eating, yang sedang makan yang sedang makan nasi itu, who is eating the rice is Rita. Titik. Kemudian yang bawah, kalau ditranslate, yang kamu makan, nah itu ada subjeknya. What you eat atau what you are eating gitu ya. What you are eating looks tasty. Seperti ini, Mister. Gimana? Dapat nggak? Oke, Mister. Nanti Oke, dapat ya. Jadi salah satu ya, teman-teman, entah subjeknya, entah objeknya yang hilang. Untuk ini ya, conjunction with that yang artinya wong, what, whatever, sama whose yang diikuti kata benda. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Dicoba dulu seperti biasa, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban, sorry, ya. Ada jawaban alfa dan juga delta. Oke, kita cek bersama ya. Seperti biasa, cari predikat dulu. Di situ ada was, subjeknya adalah the Bering Land Bridge. Kemudian ada, nah ternyata nggak ada conjunction, nggak ada predikat lagi, artinya kalimat sudah lengkap. Nah kalau kita lihat di pilihan ganda itu ada predikat lagi, kalau nggak gitu ada conjunction. Nah berarti di sini harus kita masukkan CSP, ya. Nah, karena sebelum titik-titik itu ada of, preposisi, maka CSP ini nanti fungsinya sebagai noun clause. Nah, tapi teman-teman sebenarnya tanpa melihat fungsinya apa sebagai apa ya, dengan melihat CSP, bentuk CSP aja udah kelihatan. Ya. Jadi eliminasi jawaban aja udah kelihatan. Kalau yang alpha itu ada conjunction subject what. Oke, bisa nanti di sini CSP. Kalau yang bravo ada predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa teman-teman. Oke, kalau kita masukkan predikat lagi ya harus ada conjunction, ya kan? Kalau yang Charlie di situ ada subjek predikat lagi tapi nggak ada conjunction juga. Kalau yang Delta ada conjunction tapi nggak ada subjek predikat lagi setelahnya. Nggak bisa teman-teman. Jadi jawabannya yang alpha, ya. Nah nanti kalau dibaca, the Bering Land Bridge was a nice age landmass linking Siberia and Alaska in the area of what is now the Bering Strait. Kalau diartikan Bering Land Bridge kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu jembatan daratan Bering merupakan sebuah daratan luas di zaman es yang menghubungkan Siberia dan Alaska di area dari yang sekarang ini adalah Selat Bering. Jadi Selat Bering itu dulunya itu daratan gitu ya pada zaman es karena es mencair akhirnya daratannya itu tertutup air gitu. Maksudnya tergeduk air akhirnya. Oke, jawabannya yang alfa, teman-teman. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, time's up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban alfa, 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 alfa. Dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab alfa. Kita cek bersama. Di situ ada predikat has, subjeknya adalah the wood. Kemudian, nah when di sini ini bukan conjunction, jangan dianggap conjunction ya teman-teman. Karena dia sudah dipendekkan. Itu sebenarnya kalau lengkap, itu adalah when it di sini kembalinya ke wood ya. It is finished. Adverb clause. Pemendekannya adalah kalau dia pasif, maka tinggal when sama verb 3. Kalau subjeknya sama, it di sini kan sama dengan the would, kan berarti subjeknya sama, teman-teman. Oke, jadi tinggal when finished aja. Jadi nggak usah dianggap ya kalau nemu conjunction yang setelahnya nggak ada subjek predikat seperti itu adalah pemendekan, teman-teman. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, kita cek satu-satu. Nah, itu ada predikat lagi ya. Is itu predikat, subjek apalagi. Kemudian kalau yang Charlie itu ada conjunction tapi setelahnya nggak ada subjek predikat lagi nggak bisa. Adjective clause pun kalau dipendekkan itu harus hilang conjunctionnya ya teman-teman. Apalagi yang delta itu ada 2 conjunction buat apa nggak ada subjek predikat lagi. Nah berarti antara alpha bravo. Nah alpha sama bravo itu mirip teman-teman. Hanya beda yang bravo itu dikasih subjek it, yang alpha nggak ada subjeknya. Nah sebenarnya yang alpha itu bukan nggak ada subjeknya ya. Karena predikatnya is itu adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Jadi dia hilang, lebur jadi satu sama conjunction. Oke berarti jawabannya yang alpha teman-teman. Kalau yang bravo itu double subject. Oke sudah ada which yang mana dia conjunction sekaligus menjadi subjek ditambahkan it lagi. Jadi double subjeknya. Nah, nanti kalau dibaca, the wood of the black cherry tree, which is native to North America, has a reddish brown color and a warm luster when finished. Kurang lebih kalau diartikan, kayu dari pohon ceri hitam yang asli dari Amerika Utara memiliki warna coklat kemerahan dan sebuah
lapisan ini ya, lapisan kayu yang hangat ketika diselesaikan, ketika selesai maksudnya gitu. Jadi which is native. Nah, ini bisa dipendekkan teman-teman. Ada yang tahu which is native to North America itu kalau dipendekkan jadinya gimana? Tanpa Easter? Betul, tanpa which-nya hilang nggak? Enggak. Ayo, which itu kalau is langsung hilang teman-teman. Jadi gini, ini kan adjective clause. Adjective clause itu kan artinya yang merupakan. Nah itu kalau di adjective clause dipendekkan itu conjunction harus hilang teman-teman. Itu bedanya noun clause sama adjective clause sama adverb clause. Kalau noun clause sama adverb clause conjunction nggak boleh hilang. Tapi kalau adjective clause itu harus hilang. Entah jadi verb ing, entah jadi verb 3, ataupun bisa juga, misalkan kayak gini ya, setelah is kan dia adjective teman-teman. Ya tinggal adjektifnya aja. Misalkan setelahnya is itu keterangan, ya tinggal keterangannya aja gitu. Jadi which is-nya hilang. Oke, tapi nggak apa-apa nanti teman-teman boleh cek lagi di catatan teman-teman atau nanti dari video ya yang sebelumnya tadi sudah saya jelaskan. Nggak apa-apa, nanti lama-lama teman-teman akan hafal sendiri kok dari latihan bahas seperti itu. Oke, dicoba lagi terakhir nomor 10, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban alfa, ada juga Charlie, ada juga delta. Alright, kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata launch. Artinya memulai gitu ya, meluncurkan gitu, maksudnya memulai gitu. Subjeknya adalah the first canal. Oke, kemudian nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction di soal, artinya kalimat di soal sudah lengkap. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, itu ada turunan kata kerja build, artinya mendirikan atau membangun. Oke, nah, sorry, verb satunya build pakai D, teman-teman. Maaf, build. Nah, ini artinya membangun. Nah, membangun itu butuh objek ya. Sedangkan setelah titik-titik tidak ada objek. Nah, berarti build-nya di sini semuanya ini artinya adalah dibangun. Itu verb 3 semua, teman-teman. Oke, semuanya ini verb 3, bukan verb 2. Nah, kalau di sini kita masukkan verb 3, artinya kita tidak butuh conjunction. Seperti itu. Atau kalau kita masukkan conjunction ya harus subjek predikat. Kita cek satu-satu ya. Kalau yang alpha, di situ conjunction-nya which, mungkin dia bisa sekaligus menjadi subjek ya. Karena setelahnya nggak ada subjeknya. Nah, cuman dia tidak punya predikat. Karena build ini verb 3, teman-teman. Oke, yang alpha nggak bisa karena tidak ada predikat, nggak bisa kita masukkan conjunction subject. Seperti itu. Kalau yang bravo, hati-hati di situ ada and, fanboys. Fanboys itu sebelum dan setelahnya harus ada yang sama. Setelahnya build verb 3, maka sebelumnya juga harus ada verb 3. Karena nggak ada, bravo, nggak bisa. Kalau yang Charlie was built auxiliary verb, itu dia adalah predikat. Ya. Kalau ada predikat lagi di sini, kita harusnya butuh conjunction sebelumnya, yaitu which was built. Jadi itu sebenarnya di sini which was built, teman-teman. Harusnya ya. Jadi itu sebenarnya adalah which was built. Nah, karena dipendekkan, kalau pasif di adjective clause dipendekkan itu tinggal verb 3-nya aja. Ya, jadi jawabannya adalah yang delta. Sebentar. Jawabannya adalah yang delta. Dan itu dari kata which was built, kan nggak ada di situ which was built. Udah dipendekkan jadinya built aja, verb 3 aja, past participle. Itu pemendekan dari bentuk pasif dari adjective clause. Ya. The first canal in the United States which was built on the Connecticut River to bypass a waterfall launched an era of canal building. Kalau diartikan terusan pertama kali di Amerika Serikat yang didirikan sama verb 3 yang berdiri sendiri itu banyak yang didirikan di Sungai Connecticut untuk melintasi sebuah air terjun,
memulai sebuah era dari pembangunan terusan. Seperti itu, teman-teman. Oke, Mister. Mister, Gimana? oke. Saya dapat clue-nya sekarang. Jadi kalau misalkan nanti pasif, kemudian ada be-nya, misalkan which is built gitu, Mister, itu Iya. jawaban A mungkin benar. Sorry, Masnya gimana, Mister? Kalau Kalau di misalkan, pilihan ganda, ya, kalau misalkan jawaban A itu ada be-nya, mungkin benar, bisa dibenarkan. betul, that's right. Karena conjunction subjek predikat, ya Ya, kan? ya, Mm-mm. oke. Tapi karena nggak ada to be-nya itu nggak bisa. Karena conjunction subjek ya harus ada predikat, sedangkan verb 3 tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat. Oke, Seperti itu. Jadi, ya, oke, alhamdulillah. Makasih, Mister. dapat ya. Dan itu nanti harus dimantapkan, teman-teman. Harus dilatih supaya di luar kepala. Kalau misalkan teman-teman di kelas, tahapannya gini dulu. Kalau teman sudah paham, ditulis. Nanti teman-teman tulis, boleh dengan rekaman. Tapi memang disarankan dengan rekaman ya, biar teman-teman bisa ngulangi gitu lagi. Tadi apa gitu sambil apa? Lihat latihan soalnya di back lagi ke berapa, di back lagi ke berapa gitu. Nanti sambil dicatat, misalkan kalau ada informasi-informasi yang peritilan-peritilan kecil nggak apa-apa ditambahkan gitu. Catatan tambahan di bawah seperti itu. Silahkan Miss Tiara ingin bertanya apa? Iya. Sir, berarti kalau jadi present participle ataupun jadi past participle, berarti ya, berarti dia bukan jadi predikat ya, Sir. Misalnya kan kalau CSP, berarti kan dia ada conjunction subjek predikat. Berarti kalau dia fungsinya sebagai apa yang tadi present participle sama present participle, dia hanya sebagai subjek or objek. Karena kan verb ing ataupun verb 3 yang mana dia nggak bisa jadi predikat gitu ya, Sir? Fungsinya bukan sebagai subjek atau objek, Miss. Oh, bukan ya. Jadi memang benar verb ing Melengkapi gitu atau ya? verb 3 sebentar. Verb ing sama verb 3 itu pemendekan dari apa tadi, Miss? Adjective clause bukan sih? Nah, adjective clause. Ada kata iya, nama satu sifat, adjektif di situ tuh. Sorry. Jadi ketika dipendekkan dia tidak berubah fungsi, ya. Nah, kalau teman-teman betul. Nah, kalau teman-teman masih ingat dulu waktu kita belajar chapter 6 tentang adjektif. Nah, di deskriptif itu nomor 4, ya. Deskriptif itu kan nomor 1 adalah sebentar sambil kita nginget-nginget dikit ya, teman-teman. Ya, Jadi determinnya deskriptif adjektif, yang deskriptif yang kedua itu yang kedua. deskriptif adjektif itu kan yang pertama quality atau karakter. Jadi quality atau karakter bendanya. Ya. Ya kan? Kemudian nomor 2 itu ada size, ya kan? Sorry, size. Kemudian yang ketiga itu ada umur atau age atau temperature, suhu. Itu boleh dibolak-balik, temperature dulu boleh, umur dulu boleh. Nah, yang keempat itu ada verb ing atau verb 3 namanya adalah participle. Verb ing atau verb 3 kalau dia pendek itu cuma satu kata, teman-teman. Itu dia bisa ditaruh di sebelumnya kata bendanya. Tapi kalau misalnya dia panjang, di situ kan ada terusannya. Terusannya build itu adalah dibangun di Sungai Connecticut untuk melewati sebuah air terjun. Nah, itu kan panjang tuh berarti. Nggak boleh ditaruh di sebelumnya kata bendanya. Karena nanti kepanjangan dan diartikan atau dibaca nanti nggak enak. Makanya disebut apa? Ditulisnya adalah di setelah kata benda itu dijelaskan seperti itu. Atau kalau di grammar itu nyebutnya adalah participle phrase. Participle itu kata sifat, verb ing atau verb 3, ya kan? Nah, phrase itu bentuknya panjang. Seperti itu. Jadi participle phrase itu betul itu pemendekan dari adjective clause. Jadi bisa dibilang past participle atau verb ing ya. Present participle atau verb ing dan past participle atau verb 3 itu sebenarnya dia adalah adjektif secara fungsi. Seperti itu, Miss. Oke, makasih Sir. Oke. Udah lebih jelas. Soalnya kayak soal-soal kayak gini tuh kayaknya banyak banget waktu prediksi That's juga. right. Kayak Betul. begini gitu. Jadi kayak Atau, kadang ngeco gitu. Sir right. kalau nggak tahu konsepnya. Betul. Atau gini teman-teman, yang saya ceritain tadi ya sebentar ini, tapi saya saya record saya